Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put it right on ya. Kid from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalatul Muawanah dengan NIM 1903036007, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga sesuai dengan pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Rizza Hamami. Oke, tonton terus videonya. Pancasila berperan sebagai dasar negara yang penting untuk dipelajari oleh kita. Selain itu, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Perihal ketuhanan menjadi nomor satu dan dianggap paling penting. Kira-kira apa arti dari Pancasila pertama ini? Ya, kita cari tahu yuk. Arti sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencangkup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Terdapat juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mempercayai adanya Tuhan. Bila kita mempercayai adanya Tuhan, maka kita telah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga menjadi bagian dari identitas diri kita. Ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika kita telah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah,
Kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Keempat, toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat menghormati. Lalu, bagaimana menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga? Menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga salah satunya adalah dengan mengajarkannya kepada anak-anak tentang agama. Pertama, memberi contoh. Cara menasehati yang paling baik adalah dengan memberi contoh, sebab anak bersifat meniru kebiasaan orang tuanya. Ketika orang tuanya sholat misalnya, maka anak yang melihat juga pasti ingin sholat. Mereka cenderung penasaran dengan apa yang orang tuanya lakukan. Kedua, lengkapi fasilitas ibadah. Sebelum menyuruh anak beribadah, buat mereka semangat dengan melengkapi fasilitas ibadah. Misalnya, sediakan mukena warna-warni agar anak tertarik sholat. Ada banyak fasilitas ibadah yang bisa diberikan kepada anak, terutama fasilitas yang bisa dikenakan. 3. Beri motivasi lebih. Jangan lupa beri motivasi lebih pada anak. Jadilah motivator yang baik agar anak-anak rajin ibadah. Ajarkan konsep pahala dan dosa bagi mereka. Katakan jika mereka rajin beribadah, maka mereka akan mendapat balasan yang baik. Keempat, ajarkan membaca kitab suci. Tips mengajarkan ibadah pada anak yang satu ini sangat penting dilakukan. Tentu saja setiap agama memiliki kitab sucinya masing-masing. Orang tua bisa mengajarkan anak tentang bagaimana membaca Quran misalnya. Bahkan orang tua bisa memanggil orang yang pandai membaca kitab suci ke rumah untuk mengajar anaknya. Kelima, ajarkan konsep kebaikan. Buat anak paham bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, mengaji, dan juga puasa. Sampaikan pada mereka bahwa berbuat baik pada orang lain juga ibadah. Memberi makan fakir miskin itu ibadah. Menolong teman jatuh dari sepeda itu juga ibadah. Sehingga anak bisa tahu bahwa ibadah itu sangat luas cangkupannya. Itulah tadi, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.